Selamat datang, selamat berjumpa kembali sob di channelnya Irham Fahmi. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah kopi di Indonesia dan bagaimana penyebaran kopi di Indonesia. Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas kopi-kopi terbaik di dunia dan Indonesia termasuk kopi terbaik di antaranya. Jadi sebelum kita memulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen jika ada masukan dari teman-teman, dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng karena jika ada video terbaru maka akan masuk notifnya gitu ya. Jadi langsung saja ke videonya, ini dia videonya. Sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negara penghasil singkong ataupun pisang terbaik ya sob. Jadi dulu nenek moyang kita itu penghasilannya itu dari singkong ataupun dari padi. Masuknya Belanda ke Indonesia pada tahun 1696, mereka membawa kopi ke Indonesia. Jadi di sini kita akan melihat sejarah kopi di Indonesia. Dimulai pada tahun 1696 ketika Belanda membawa kopi dari Malabar, India ke Jawa. Mereka membudidayakan tanaman kopi tersebut di Kedawung, sebuah perkebunan yang terletak dekat Batavia. Namun upaya ini gagal karena tanaman tersebut rusak oleh gempa bumi dan banjir sob. Upaya kedua dilakukan pada tahun 1699 dengan mendatangkan stek pohon kopi dari Malabar. Pada tahun 1706, sampel kopi yang dihasilkan dari tanaman di Jawa dikirim ke negeri Belanda untuk diteliti di kebun raya Amsterdam. Hasilnya sukses besar. Kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Selanjutnya tanaman kopi ini dijadikan bibit bagi seluruh perkebunan yang dikembangkan di Indonesia. Belanda pun memperluas area budidaya kopi ke Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Pada tahun 1878 terjadi tragedi yang memilukan. Hampir seluruh perkebunan kopi yang ada di Indonesia, terutama di dataran rendah, rusak. Terserat penyakit karat daun atau Hemileia vastatrix atau HV. Kala itu semua tanaman kopi yang ada di Indonesia merupakan jenis Arabica ataupun kopi Arabica. Untuk menanggulanginya, Belanda mendatangkan spesies kopi Liberica atau kopi Liberica yang diperkirakan lebih tahan terhadap penyakit karat daun. Sampai beberapa tahun lamanya, kopi Liberica menggantikan kopi Arabica di perkebunan daratan rendah di pasar Eropa. Kopi Liberica saat itu di pasar Eropa, kopi Liberica saat itu dihargai sama dengan Arabica. Namun rupanya tanaman kopi Liberica juga mengalami hal yang sama, rusak terserang karat daun. Kemudian pada tahun 1907 Belanda mendatangkan spesies lain yakni kopi Robusta atau kopi Canepora. Usaha kali ini berhasil. Hingga saat ini di perkebunan kopi Robusta yang ada di dataran rendah bisa dipertahankan. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu Belanda tidak lagi menjadi pemasok kopi dunia. Dan kopi di Indonesia juga sudah dipegang sendiri oleh petani-petani yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan itu terjadi. Dengan begitu, petani kopi di Indonesia juga merasa sangat senang dan gembira karena tidak lagi bekerja di bawah tekanan Belanda yang menjajah pada masa itu. Dan buru-buru pun dilepaskan oleh Belanda sebagai masyarakat Indonesia yang seutuhnya tidak lagi di bawah penjajahan mereka. Petani-petani pun bisa bekerja ataupun bisa mengelola sendiri kebun-kebun mereka. Semua gaji ataupun upah diberikan secara normal kepada buruh-buruh yang ada pada masa itu. Sekian video singkat sejarah kopi di Indonesia dari saya Irham Fahmi. Terima kasih atas antusiasnya sudah menonton video tersebut.
semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.